Pernah kepikiran nggak gimana otak kita bisa memprediksi masa depan? Ternyata kita semua punya kemampuan super ini loh. Tapi, ada tapinya nih, kemampuan ini sering banget salah. Penasaran kenapa? Yuk, kita bedah bareng-bareng sains di baliknya. Percaya atau enggak, Anda itu sebenarnya sudah jadi peramal masa depan. Dan Anda melakukannya setiap hari. Ini bukan soal ramalan bintang atau bola kristal ya, tapi ini adalah proses mental yang terjadi terus-menerus di kepala kita semua. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau kita memang terus-terusan memprediksi, seberapa akurat sih tebakan kita? Mari kita cari tahu jawabannya. Oke, jadi prediksi itu bukan sesuatu yang luar biasa atau mistis. Ini adalah aktivitas rutin, kerjaan sehari-hari yang dilakukan otak kita, bahkan tanpa kita sadari. Coba deh pikirin, waktu Anda kirim pesan ke teman, Anda pasti nebak-nebakan gimana balasannya. Atau waktu mau ambil keputusan penting, Anda pasti mikirin dulu apa kira-kira hasilnya nanti. Nah, semua itu adalah bentuk prediksi otomatis dari otak kita untuk membantu kita navigasi kehidupan. Jadi, gimana sih cara otak kita melakukan semua ini? Ternyata, para ilmuwan syaraf punya jawaban yang, wah, menarik banget. Otak kita itu bukan cuma penonton pasif ya, dia itu super aktif. Dia terus-menerus menggunakan semua data dari pengalaman masa lalu untuk menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini tuh semacam mekanisme bertahan hidup yang luar biasa efisien. Tapi, kalau otak kita memang secanggih itu, kenapa dong prediksi kita sering banget meleset? Nah, jawabannya ada di semacam gangguan dalam sistem kita yang disebut bias kognitif. Yuk, kita kenalan sama dua biang keladi yang paling umum dan sering banget mengacaukan prediksi kita. Pernah nggak sih ngerasa yakin 100% soal sesuatu, tapi ternyata salah total? Nah, itulah yang namanya overconfidence. Kita seringkali terlalu pede dengan tebakan kita, yang akhirnya bisa bikin kita ambil resiko yang nggak perlu. Bias yang satu ini juga nggak kalah menarik, gini deh contohnya. Setelah kita dengar banyak berita soal kecelakaan pesawat, tiba-tiba kita jadi lebih takut buat terbang. Padahal secara statistik risikonya kecil banget. Ini terjadi karena otak kita lebih percaya sama informasi yang gampang diingat, bukan data yang akurat. Oke, jadi kita sebagai manusia punya kelemahan. Terus gimana dengan teknologi? Apakah data dan algoritma bisa jadi solusinya? Jadi semacam bola kristal modern? Yuk kita lihat. Jadi, di sini kita punya dua kubu nih. Di satu sisi ada intuisi manusia yang penuh dengan bias. Di sisi lain ada mesin yang ngitungnya pakai data. Masing-masing tentu saja punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan cukup jelas kan? Manusia itu andalannya pengalaman dan intuisi, tapi kelemahannya yaitu tadi, bias kognitif. Sementara algoritma, dia mengandalkan big data dan pola, tapi seringkali kewalahan kalau harus berhadapan dengan sistem yang super kompleks dan nggak terduga, kayak pasar saham atau dinamika politik. Jadi intinya begini, bahkan dengan big data yang segunung pun, nggak ada jaminan 100% akurat. Masa depan itu, pada dasarnya tetaplah sesuatu yang tidak pasti. Oke, jadi kalau manusia dan mesin sama-sama nggak sempurna dalam memprediksi, terus solusinya apa dong? Nah, sekarang mari kita bahas strategi yang lebih cerdas untuk menghadapi ini semua. Siap-siap ya buat dengar fakta yang bakal bikin kaget. Banyak penelitian menunjukkan bahwa untuk hal-hal yang kompleks, prediksi para ahli itu seringkali nggak lebih baik dari hasil lempar koin. Betul, seacak itu. Ini bukti nyata betapa terbatasnya kemampuan kita menebak masa depan. Kalau gitu, jika menjadi peramal masa depan itu ternyata sia-sia, lalu apa pendekatan yang lebih baik yang bisa kita lakukan? Ini dia solusinya, dan ternyata cukup simpel. Pertama, jangan terpaku pada satu prediksi saja. Siapkan diri Anda untuk berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Kedua, buatlah rencana dan keputusan yang fleksibel. Jadi, kuncinya bukan prediksi, tapi adaptasi. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semua pembahasan kita. Tujuan akhirnya bukanlah untuk jadi peramal yang jitu, tapi untuk menjadi pribadi yang lebih siap dan lebih fleksibel dalam menghadapi apapun yang akan datang. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Saat Anda harus mengambil keputusan penting, mana yang lebih Anda andalkan? Intuisi atau data? Coba deh pikirkan baik-baik, karena jawabannya bisa mengungkapkan banyak hal tentang cara Anda menghadapi ketidakpastian dalam hidup.